Di awal film diperlihatkan mimpi dari seorang wanita bernama Elena, di mana dia dikejar oleh kuda hitam, dan kuda hitam itu merupakan sosok dari Ki Blawong atau Jaran Goyang. Jin berpindah ke sebuah desa yang sedang melakukan sebuah acara tarian kuda lumping. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka kesurupan kuda Blawong yang meminta sesaji kepada Bulik Serintil karena sudah lama Bulik Serintil tidak memberikan sesajen kepadanya. Lama kamu tidak memberikan saja di tulisanku. Bulik Serintil mengatakan bahwa dia sudah tidak membutuhkan ajian Jaran Goyang tersebut. Setelah itu kuda Blawong pergi dari sana. Pada saat bulan purnama, Bulik Serintil melakukan sebuah upacara untuk memanggil kuda Blawong yang telah muncul sebelumnya. Tak lama kemudian kuda Blawong pun datang. Seketika itu juga Bulik Serintil mengembalikan ajian Jaran Goyang yang telah dia miliki. Aku juga sudah tidak butuh. Dan inilah Jaran Goyang. Jin berpindah ke Elena yang berprofesi sebagai penari terkenal. Karena hal itu tak heran banyak lelaki mengaguminya. Bahkan sampai tukang kebunnya sendiri bernama Dirga sangat tergila-gila oleh kecantikan wajahnya tersebut. Namun Dirga harus menahan cemburu karena melihat Elena berpelukan dengan pacarnya bernama Robert. Pada malam harinya Robert kembali datang ke rumah Elena untuk memberikan sebuah hadiah. Namun tiba-tiba seseorang memukulnya menggunakan kardus dengan keras. Saking kerasnya kardus itu sampai membuat Robert meninggal dunia. Orang itu juga mengambil kotak kecil milik Robert dan menguburkan mayat Robert di tempat itu juga. Pada pagi hari, Elena bertanya kepada adiknya yaitu Tania. Dia bertanya kenapa Robert tidak memberinya kabar dari semalam. Kemudian mereka berdua pergi. Saat di jalan, Tania melihat kuda lewat di depan mobilnya. Hal itu membuat Tania ngerem mobil secara mendadak. Ketika mereka berdua keluar, mereka menemukan sebuah tapal kuda yang tergeletak. Namun Elena membuang tapal kuda itu. Setelah itu mereka kembali ke dalam mobil, namun tiba-tiba tapal kuda itu sudah berada bersama mereka. Karena tertarik, Tania memilih untuk menyimpan tapal kuda tersebut. Sesampainya di rumah, satu demi satu keanehan mulai terjadi. Diperlihatkan saat Tania menyimpan tapal kuda itu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Namun saat akan membuka pintu itu, tidak ada seorang pun di sana. Disusul dengan sebuah selimut yang berdiri tepat di hadapannya. Hal itu membuat Tania sangat ketakutan. Dia juga melihat jejak kaki di rumah, bahkan foto Elena terjatuh tanpa sebab. Setelah itu Dirga datang mengambil foto Elena. Di sini diperlihatkan betapa tergila-gilanya Dirga kepada majikannya sendiri, sampai-sampai dia mencium foto itu. Kemudian Bibi datang dan memberitahu Dirga untuk sadar diri karena dia hanya seorang pembantu. Keesokan harinya, Elena kembali mempertanyakan tentang keberadaan Robert pacarnya. Kenapa sampai sekarang nomornya masih belum aktif? Setelah itu, Elena dikagetkan dengan kedatangan Dirga yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Dirga membawakan secangkir kopi untuk Elena, namun karena Dirga tidak sopan masuk sembarangan ke dalam kamar, Elena menyiram Dirga menggunakan kopi yang dibuat Dirga sendiri. Hal itu disaksikan oleh mama Elena yang membuatnya marah karena Elena sudah keterlaluan. Pikiran Elena yang sudah kacau balau karena tidak ada kabar dari Robert, dia pun ingin keluar rumah. Namun lagi-lagi saat berada di pintu, Dirga menghampiri Elena dan memberikan kotak kecil yang tidak lain merupakan milik Robert yang telah meninggal. Dan orang yang memukul Robert sudah dipastikan adalah Dirga. Singkat cerita, Elena membuka kotak itu dan isinya merupakan sebuah cincin. Dia juga menemukan sebuah kata I love you di dalamnya. Karena hal itu, dia membuang cincin pemberian dari Dirga si tukang kebun tersebut. Keesokan harinya, Dirga pamit kepada mama Elena bahwa dia akan pulang kampung. Jin berpindah ke kampung, diperlihatkan Bulik Serintil bersama seorang wanita cantik yang berhijab. Dia bernama Aziza, dan Aziza memiliki peran cukup penting di film ini.
Singkat cerita, Dirga sudah sampai di kampung halamannya dan ternyata dia merupakan keponakan dari Bule Serintil. Di sini diperlihatkan saat Dirga mendatangi Bule Serintil, tiba-tiba salah satu orang yang ada di sana kesurupan dan menyerang Dirga saat itu juga. Itu menandakan bahwa kedatangan Dirga memiliki maksud dan tujuan yang sangat buruk. Setelah itu, Dirga meminta tolong kepada Bule Serintil untuk mengajarinya ilmu untuk memikat hati wanita. Dan awalnya Bule Serintil menolak kemauan keponakannya tersebut. Namun tiba-tiba Dirga mengambil sebuah keris dan mengancam bahwa jika dia tidak diajari ilmu pelet, dia akan bunuh diri. Dengan terpaksa Bule Serintil menuruti keinginan ponakannya tersebut. Bule Serintil memperingati kalau ilmu pengasihan itu banyak resikonya, namun tekad Dirga melampaui segalanya. Setelah itu, Bule Serintil menyuruh Dirga melakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bule Serintil menyuruh Dirga mengambil 7 suketeki di kuburan keramat. Dirga pun mengambil 7 suketeki meski harus takut melihat banyaknya penampakan berbagai makhluk gaib penunggu tempat itu. Setelah itu, Dirga dan Bule Serintil melakukan sebuah ritual ilmu pengasihan, jaran goyang sesuai judul di film ini. Berpindah ke Elena yang curhat ke Tania yang heran kenapa cincin pemberian dari Dirga ada lagi padahal sudah dia buang. Kemudian Tania memakai cincin tersebut. Saat sendiri Tania mendengar ketukan pintu dan saat Tania membuka pintu ada sosok Robert di luar sana. Kemudian Tania mencari Robert yang tadi dia lihat dan tiba-tiba rambut Tania ditarik keras oleh sosok yang tidak jelas. Seketika itu, cincin yang dia pakai terasa sangat panas, yang membuat Tania langsung melepas cincinnya tersebut. Tania menceritakan kalau dia melihat Robert kepada Elena, namun Elena tidak mempercayai apa yang dikatakan adiknya itu. Kembali ke Dirga yang disuruh Bule Serintil untuk pergi ke petilasan jaran goyang atau Kiblawong dengan membawa sesaji dan lain sebagainya. Singkat cerita, Dirga membaca mantra yang diajarkan. Seketika itu kuda belawong datang. Dirga pun memberikannya makan suketeki dan sesaji. Dia juga mengubur rambut Elena yang telah dia dapatkan di tempat itu. Kemudian cemeti yang dia bawa mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Dan cemeti itu berguna untuk menaklukkan berbagai macam jurik yang ada. Dirga membaca mantra untuk memelet Elena sambil memecut tanah dan seketika itu juga Elena terbangun dan tergila-gila kepada Dirga. Keesokan harinya diperlihatkan Dirga yang akan pergi ke Jakarta. Bule Serintil menyuruh Dirga untuk menikahi Elena karena saat ini pasti Elena sudah tergila-gila kepada Dirga. Dia juga memperingati agar jangan mengikuti hawa nafsu karena telah menguasai ilmu jaran goyang tersebut. Berpindah ke Tania dan mamanya yang kebingungan kenapa Elena ingin sekali bertemu dengan Dirga. Kemudian diperlihatkan Elena yang menunggu kedatangan Dirga. Elena mengatakan bahwa dia sangat rindu dan memeluk Dirga saat itu juga. Namun hal itu dilihat oleh Mama Elena yang marah kepada Dirga karena tidak sepantasnya melakukan hal itu. Dirga pun diusir oleh Mama Elena yang membuat Elena menangis. Namun karena sudah tergila-gila, Elena menyusul Dirga dimanapun dia berada. Kemudian Dirga mengajak Elena ke kampung halaman. Singkat cerita, Dirga telah sampai di kampung dan memperkenalkan Elena kepada Bule Serintil. Namun di sini Bule Serintil seperti sudah mengenal Elena sejak lama. Cara menari yang benar itu seperti apa? Setelah itu mereka kembali ke kota. Namun saat di jalan Elena terkejut melihat sosok yang mengerikan di depan mobilnya. Kemudian mereka berdua keluar dan Dirga melihat jurik Robert yang gentayangan. Keesokan harinya Dirga mendapat hadiah mobil, rumah, apartemen dari Elena. Yang gak heran kalau sudah sayang apapun akan diberikan. Tania dan mamanya menunggu kedatangan Elena yang tidak pulang semalaman. Kemudian Elena datang dan mereka berdua memarahi Elena karena terus dekat dengan Dirga. Namun Elena tidak menghiraukan perkataan mamanya tersebut. Karena sudah menguasai ilmu pelet yang sangat sakti, Dirga haus akan wanita. Bahkan dia memelet saudara Elena yaitu Tania, yang lagi-lagi membuat korban pelet tersebut menjadi orang gila.
Tania minta Dirga untuk bertemu, namun Dirga menolak karena sudah larut malam. Dan Dirga mengabaikan perkataan Bulik Serintil untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Keesokan harinya Dirga dan Tania bertemu. Di sini Tania merayu Dirga agar meninggalkan Elena. Bahkan dia memberikan semua yang dia miliki kepada Dirga. Asal kamu mau jadi pacar aku ya. Ya, aku masih ada kok di rumah. Banyak. Aku sayang kok sama kamu. Kemudian Elena ke rumah Dirga, namun di sana sudah ada Tania yang bermesraan dengan Dirga. Tentu hal itu membuat Elena sangat cemburu. Dan tiba-tiba Elena kerasukan Robert dan langsung menyerang Dirga. Kemudian Dirga menggunakan cemetinya untuk menyadarkan Elena. Sedangkan Tania yang berada di rumah menangis karena ditinggal pas sayang-sayangnya. Dan hal itu membuat mamanya sangat cemas. Kenapa kedua anaknya tergila-gila dengan Dirga dan memutuskan untuk mencari orang pintar. Berpindah ke Elena yang memberitahu Dirga bahwa dia sedang hamil. Namun Dirga tidak menginginkan bayi itu dan pergi meninggalkan Elena. Malam harinya Elena menari dan melihat hantu Robert. Tapi Elena tidak mengenalinya karena sudah terkena pelet jaran goyang. Hal itu membuatnya lupa siapa itu Robert. Kemudian Dirga datang dan meminta uang 100 juta kepada Elena. Elena mau memberikannya namun dengan syarat Dirga harus menikahinya terlebih dulu. Karena Dirga tidak mau menikah, mereka berdua kembali bertengkar dan tanpa sengaja membuat Elena meninggal. Dirga pergi dan meninggalkan mayat Elena di sana. Pembantu yang melihat Elena sudah tak bernyawa seketika itu meminta tolong. Dan polisi datang untuk meminta keterangan kepada pembantu tersebut. Akhirnya Elena dimakamkan dan dihadiri aura spiritual di tempat itu. Yang berarti Elena telah menjadi tumbal jaran goyang. Scene berpindah ke Dirga dan Tania yang mesra-mesraan dan tiba-tiba mereka melihat banyak rambut di lantai. Kemudian Tania dirasuki hantu Elena dan menyerang Dirga untuk membalas kematiannya. Namun karena suara adzan membuat hantu Elena pergi dari sana. Berpindah ke Mama Tania yang memanggil dukun untuk menyembuhkan anaknya itu. Kemudian dukun itu langsung melakukan ritual untuk menyembuhkan Tania. Namun Tania yang dirasuki roh Elena dengan mudah mengalahkan dukun cabul tersebut. Dan seketika dukun itu pergi dari sana. Kembali ke Dirga yang meminta bantuan kepada Bulik Serintil karena terus-menerus diteror hantu Elena. Namun Bulik Serintil memarahi Dirga karena tidak mendengar perkataannya dulu. Kemudian Bulik Serintil ke makam Elena. Sesampainya di sana sudah ada Mama Elena. Bulik Serintil bertanya siapa nama ayah Elena, dan waktu mengetahui bahwa nama ayahnya adalah Songka Sudirja, Bulik Serintil langsung menangis karena ternyata Elena adalah anak kandungnya sendiri. Flashback ke masa lalu, Bulik Serintil memiliki hubungan gelap dengan ayah Elena hingga hamil. Namun kemudian Bulik Serintil memberikan bayi tersebut kepada Songka Sudirjo dan istrinya saat ini. Karena dulu Bulik Serintil sangat tergila-gila kepada Pak Songka sehingga dia mau menjadi simpanannya. Dan karena hal itulah saat Bulik Serintil bertemu Elena, dia merasa seperti sudah mengenal sejak lama. Setelah itu Bulik Serintil marah kepada Dirga karena dia telah membunuh anak kandungnya. Bulik Serintil juga menyuruh Dirga untuk membuang ilmu jaran goyang agar tidak menjadi tumbal ilmu tersebut. Esok harinya Dirga yang bermain kendang didatangi Azizah. Azizah memberikan baju milik Bulik Serintil yang telah dia jahit. Dan di sini lagi-lagi Dirga memiliki keinginan untuk menaklukkan wanita. Sungguh membagongkan. Malam harinya, Dirga melakukan ritual untuk memelet Azizah yang telah menggoyahkan imannya. Namun, di sisi lain Azizah yang pada dasarnya merupakan orang yang sangat taat agama, di mana dia menghabiskan waktu luang untuk mengaji. Hal itu membuat semua ajian Dirga kembali ke dirinya sendiri, yang membuat dia menjadi gila. Kemudian dia berlari dan ditabrak mobil hingga tewas. Diperlihatkan Bulik Serintil yang membakar cemeti agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.
Namun tiba-tiba Tania menemukan cemeti itu tepat di depan rumahnya. Ia pun mengambilnya dan kerasukan. Film pun berakhir.